bersama ya, makanya kalau dalam bisnis disebut apa, economic sharing ya. Kalau kita sekarang nggak kolaborasi, maka kemudian kita akan mati. Kalau hidup kita serba mudah, jangan-jangan kita sedang menurun ya. Tapi kalau hidup kita penuh perjuangan, kadang sulit, aduh, kadang-kadang mendapat feedback yang nggak enak gitu, dan kita enjoy, seneng, jangan-jangan kita sedang menuju puncak kesuksesan. Bu, ini apa namanya, tiketnya nggak bisa check in katanya, tiketnya soalnya nggak ke-scan karena palsu gitu. Lemes banget langsung karena 100 orang lebih jamaah dong. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Selamat malam dan selamat datang di I'm Possible. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali hadir untuk menyapa Anda. Setiap minggu I'm Possible hadir memberikan inspirasi dan juga dampak positif lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami yakin tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi I'm Possible. Milenial tapi sudah milioner. Siapa sih yang nggak mau? Ya, setiap generasi milenial pasti memimpikan untuk bisa sukses di usia muda. Tapi tidak semua bisa. Kenapa? Karena ada proses yang harus dilalui untuk mencapainya. Diperlukan komitmen yang tinggi, apalagi banyak orang bilang masa muda adalah masa yang penuh dengan godaan. Lalu, bisakah sebenarnya generasi milenial memiliki kesempatan menjadi milioner? Dan sebesar apakah kesempatan tersebut? Apakah ada rumus rahasia untuk bisa membuat generasi milenial jadi milioner? Malam ini semua akan dibahas. Inilah I'm Possible from Millennials to Millionaire. Dari impossible jadi I'm Possible. Dan untuk membahas tema kita malam ini bersama saya akan ada Coach Jamil Azaini. Hai Pak Jamil, apa kabar? Alhamdulillah, makin ganteng. Yes, baru saya mau bilang ya, Pak Jamil tuh makin sering ketemu, makin ganteng, makin muda. Muda, iya. Iya, makanya kalau kita ngundang Pak Jamil itu kita biasanya ngomongin tentang millennials. Karena saya juga bergaulnya dengan banyak milenial. Gitu ya. Tapi Pak Jamil, kalau ngomongin tentang generasi milenial ya, kayaknya ini satu topik yang selalu dibahas, selalu di research, selalu dibicarakan. Oke, kenapa sih generasi milenial itu menjadi sorotan? Karena ternyata sekarang banyak anak-anak milenial sudah berhasil. Ya, jadi kalau saya suka memberikan ada 4 pilihan kalau kita hidup. Pilihan yang pertama, Anda miskin sampai tua. Mau pilihan yang pertama ini? Nah, pilihan yang kedua, muda tapi masih miskin. Mau? Pilihan yang ketiga, sudah tua kaya raya. Mau? Mau? Mulai tergoda. Tapi ada pilihan yang keempat, masih muda tapi sudah kaya raya. Nah, ternyata peluang untuk muda kaya raya ini banyak di kanan kiri kita. Ya. Yang kadang-kadang kita tidak menduga, ya ampun ini anak belum 25 tahun sudah miliarder. Ya. Salah satunya saya punya kenalan gitu ya, usianya baru SMA sebagai pilot drone. Ya, dikontrak oleh sebuah perusahaan, proyeknya itu 6 bulan, dan kemudian dia nilai proyeknya berapa? 5 miliar. Padahal baru SMA. Ya, ternyata anak muda sekarang sudah beda dengan zaman saya dulu. Anak muda sekarang sudah ingin berkontribusi untuk dunia sejak muda. Dan untuk berkontribusi di dunia ini sejak muda akan lebih mudah kalau dia kaya raya. Ya. Atau kemudian kalau toh nggak kaya hartanya, dia kaya ilmunya. Ya, kaya wawasannya, yang itu bisa dikembangkan untuk memberi manfaat buat banyak orang. Maka kemudian kalau bisa, ya kaya sejak muda supaya apa? Bisa membantu orang miskin, bisa menempa orang miskin gitu. Oke. Walaupun berarti ada harga yang harus dibayar untuk mencapai semua itu, dan harganya harus dibayar masa muda. Berarti harganya kan harus kerja keras. Kerja keras berarti usia muda, yang lain senang-senang harus kerja keras. Yang lain usaha, kita juga harus mulai mikirin masa depan. Ternyata bukan hanya kerja keras, Miss. Harus kemudian nggak baperan. Nggak baperan. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Makanya saya punya quote nih, Miss. Yang kayaknya pas kalau kemudian untuk dicoba. Kita simak quote-nya berikut. Apabila keputusan dan langkah Anda salah, itu bukan kegagalan. Anda hanya perlu terus melakukannya lagi dengan cara yang berbeda sampai kemudian menemukan hal yang baru.
Maka harus kita kemudian nyoba lagi. Artinya apa? Kalau kita mau berhasil di masa muda, nggak usah baperan, gagal coba lagi. Begitu Anda baperan, habis. Tapi kalau saya coba hal yang baru, saya coba sesuatu yang berbeda. Bila perlu menemukan cara baru, ini kuncinya. Maka kemudian peluang kaya raya di masa muda itu akan terbuka lebar. Jadi buat anak-anak muda khususnya generasi milenials ya, nggak boleh baperan. Kalau sampai saat ini mimpinya belum tercapai, jangan ubah mimpinya tapi ubah strateginya, ubah caranya. Cari lagi, coba lagi, dan bangkit lagi, usaha lagi. Ini penting banget nih Pak Jamil. Kenapa? Karena banyak yang bilang generasi milenial itu sekarang mereka orangnya bosenan. Mereka tuh maunya instan, maunya serba cepat. Ya. Nah, itu benar atau tidak, dan apakah itu sebuah kelebihan atau sebenarnya itu sebuah kekurangan untuk pengen cepat? Cepat itu karena sebenarnya cepat ingin berubah ya, bukan kemudian cepat nggak sabar. Ini kok kemudian produk ini perlu saya kenalkan nggak sih? Justru saya menyarankan kenalkan saja. Kenapa? Sekarang dunia berubah gitu cepat. Nggak boleh kita entar. Saya sering mengatakan. Tapi enter. Begitu kemudian dicoba gagal, coba lagi. Nah, nggak sabarannya dalam urusan itu. Dia ingin dapat respon dari pasar enggak ya? Dapat respon dari pimpinan saya enggak ya? Dari respon dari teman-teman saya enggak ya? Begitu dicoba ternyata dapat respon seperti ini, dia akan perbaiki. Yang seperti itu boleh. Baik, kenapa? Nggak sabar untuk action ya. Iya, kalau nunggu-nunggu ketinggalan. Wong dunia itu berubah begitu cepat, kita cuma di sini doang. Ya akan ketinggalan. Maka dia berubah. Itu asal kemudian hatinya tetap lapang, kemudian tetap sabar. Tadi kuncinya, jangan baperan aja. Jangan baperan ya. Oke, itu digarisbawahi berkali-kali. Oke. Nah, tapi kalau misalnya zaman sekarang nih anak milenial itu mungkin mereka nggak baperan, mungkin mereka mau kerja keras, tapi kadang-kadang mereka tuh maunya pilih-pilih, maunya harus sesuai seperti yang saya mau, harus sesuai dengan passion saya katanya. Nah, ini ada dua sisi nih, ada yang bilang nggak boleh pilih-pilih, tapi ada yang bilang juga harus sesuai dengan yang dia suka dan dia bisa. Kalau filosofi saya, cintai apa yang kamu kerjakan apa yang kamu cintai. Kenapa? Karena itu bertahan lama. Kalau kemudian kita cuma ikut-ikutan, itu begitu kena tantangan, ya udah dah. Ini bukan gue nih. Ini dia ini bakatnya dia, bukan bakatnya gue. Maka kalau saya menyarankan justru memang kalau bisa dimulai dari passionnya. Dari sesuatu yang kita cintai. Kalau nggak sesuatu kita cintai, ini saya belum cintai. Tapi ada hal yang baru. Ya, hal yang baru itu berusaha untuk dicintai. Kalau sudah melakukan sesuatu karena cinta, itu kemudian enjoy, asik, dan kemudian kalau toh kita bekerja tidak merasa sedang bekerja, tapi sedang menjalankan hobi. Saya sebagai pembicara itu sebenarnya menjalankan hobi, seneng, enjoy, asik, mau ngomong dari pagi sampai malam saya jabanin gitu ya. Jalanin bisnis juga gitu, enjoy, asik, nggak mudah lelah, nggak mudah capek. Kenapa? Karena kemudian kita menyintai sesuatu yang kita lakukan. Maka prinsipnya cintai yang kamu kerjakan atau kerjakan apa yang kamu cintai. Dua-duanya masih ada benang merahnya cinta ya. Karena kita juga harus tetap mencintai prosesnya. Karena walaupun kita sudah melakukan hal yang memang sesuai dengan passion kita, bukan berarti semuanya jadi gampang-gampang dan mudah-mudah saja, tetap aja. Walaupun sesuai passion, tetap ada tantangan, tetap ada rintangan. Pasti ada hambatan. Makanya saya sering menggunakan filosofi itu, naik sepeda itu ya. Kalau kita naik sepeda, tidak digenjot berjalan, berarti di turunan. Kalau naik sepeda harus digenjot, ya itu berarti ditanjakan. Berarti apa? Kalau hidup kita serba mudah, jangan-jangan kita sedang menurun. Tapi kalau hidup kita penuh perjuangan, kadang sulit, kadang-kadang mendapat feedback yang nggak enak gitu, dan kita enjoy, seneng, jangan-jangan kita sedang menuju puncak kesuksesan. Iya gitu. Selalu melihat dari sisi positif yang berbeda ya. Nah tadi kan Pak Jamil kasih 4 pilihan dan kita semua mau pilihan yang kaya tapi di usia muda ya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya dari pilihan ini ada 2 pilihan lagi nih. Kaya di usia muda itu harus jadi pengusaha atau sebenarnya secara profesional juga bisa. Nah, seperti apa langkah-langkahnya dan tips-tipsnya nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Dari Impossible jadi I'm Possible. Maka yang seperti ini boleh jadi dia sukses tapi hatinya gelisah. Kenapa? Karena dia tidak diberkati. Boleh jadi dia sukses tapi kemudian aduh kok aku galau ya. Kenapa? Karena keberadaannya tidak memberikan makna apa-apa buat kanan kirinya. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini.
Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.